materi pada malam hari ini. Sekali lagi jangan ngantuk, tolong perhatikan materi yang disampaikan. Agak depan dikit, yang awal agak depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum berdiri ya, takutnya saya ngantuk sedikit. Gimana? Ini kayaknya masih muda-muda semua ya? Ngantuk nggak malam ini? Kenapa kok nggak ngantuk? Hah? Oh, sudah tidur tadi ya? Oke. Jadi ini kayaknya masih muda-muda ya. Ini paling semua kelas berapa ya? SMA? Kelas berapa Mas Torik? Hah? Oh, 2 SMK. Yang di sini paling senior kelas berapa? Katanya. Ada yang kelas 2 level 2 SMA juga ya? Oke. Yang paling kecil ini usia berapa? Nah, 9 tahun. Kelas berapa berarti? Naik kelas 4. Ya ampun, saya kira kamu kelas 1 SD. Oke ya, anak-anakku semua, dan di sini juga ada bapak dan ibu barangkali ya. Jadi saya diminta untuk memberikan motivasi sebetulnya. Topik yang saya pilih adalah apa tadi topiknya? Meraih bahagia, bagaimana bahagia dan sukses ya. Bahagia dan sukses. Ya, saya ingin supaya nggak ngantuk, saya ingin dulu mendengar tentang sukses. Siapa yang bisa membantu saya mendefinisikan atau ya menjelaskan sukses itu apa? Salah satu angkat tangan. Kok enggak? Sukses ya. Harus kalian berani ngomong ini ya. Sukses adalah titik-titik. Sukses disebut sukses kalau apa? Coba. Sukses itu apa? Angkat tangan. Masa nggak berani? Kan latihan di sana loh. Oke, apa? Oh hebat. Tepuk tangan. Sukses adalah ketika kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya, sekarang giliran ini teteh. Sukses adalah apa teh? Sukses adalah pencapaian yang kita dapat. Mencapai apa berarti? Tujuan. Oke, mencapai tujuan itu disebut sukses. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anakku semua. Banyak orang mengira sukses itu adalah ketika seseorang memiliki rumah mewah, ya. Sukses itu adalah ketika dia memiliki usaha yang luar biasa, mobilnya bagus, sehingga bisa keliling luar negeri. Nah, saya menemukan dari orang-orang besar definisi sukses yang luar biasa. Coba ini didengarkan ya. Halo adik-adik. Kalau menurut adik-adik yang mungil-mungil ini, sukses itu apa? Sukses adalah, kamu kelas berapa? Kelas 2. 2 juga. Dengan kata-kata sukses, sukses itu apa menurut kamu? Mimpi kan? Sukses ya, ini definisi ini didefinisikan oleh seseorang yang merancang strategi di Perang Dunia Kedua, Winston Churchill ya. Sukses adalah ketika seseorang, coba dengarkan adik-adikku, anak-anakku ya. Sukses adalah ketika seseorang mampu mengenali potensi dirinya, ya, lalu kemudian dengan potensinya itu, ya, dia mampu bangkit dari satu kegagalan menuju kegagalan yang lainnya tanpa
kehilangan keantusiasannya. Tahu antusias? Apa itu antusias? Ya, antusias itu semangat, tetap semangat. Bayangkan. Jadi definisi sukses itu bukan punya rumah yang mewah, bukan punya mobil atau uang yang banyak, bukan bisa keliling ke luar negeri, tetapi sukses itu adalah ketika ya anak-anakku semua yang hadir di sini ya mampu mengenali potensi dirinya. Tahu potensi itu apa? Potensi itu apa? Tahu potensi? Ya, bakatnya ya, potensi. Tahu potensi terbaiknya dan kemudian dengan potensinya itu ya mampu untuk bangkit dari satu kegagalan menuju kegagalan berikutnya tanpa kehilangan keantusiasan. Itu luar biasa nggak? Luar Karena biasa. biasanya orang nggak mau gagal ya, benar nggak? Anak-anakku ya pernah dengar nggak untuk apa namanya istilah sukses itu pasti diibaratkan dengan tangga kesuksesan ya, tangga. Jadi tangga itu datar naik, datar naik. Datar itu ibaratnya adalah jatuh, kemudian bangun lagi, berdiri, jatuh lagi, berdiri, jatuh, berdiri. Jadi kalau orang tidak suka gagal, ya artinya dia tidak mau sukses. Perhatikan itu. Dan yang harus dicermati adalah kata kuncinya adalah mengenal potensi diri. Ya, coba saya tanya lagi. Sekarang itu anak yang baju hitam, siapa namanya? Oh Mahmud, ya. Mahmud merasa kenal nggak potensi dirinya itu apa? Apa ini? Wah, dikasih senyum-senyum doang suruh nebak sendiri berarti. Apa anak Mahmud? Hobinya apa? Gitu aja. Hobinya apa? Sukanya apa? Masak. Oh, mau jadi chef berarti nanti. Iya, mau jadi chef. Oke. Kalau yang teteh yang baju kerudung coklat siapa namanya? Hah? Tidak. Oh iya, bisa salah ini ya. Iya. Iya. Hobinya apa? Hah? Baca buku. Cita-citanya apa? Kalau gitu, udah tahu belum cita-citanya apa? Apa katanya? Jadi ustazah. Oh, mau jadi ustazah. Tepuk tangan ya. Suaranya harus keras. Kalau dicek satu ini harus di-list ini, dicek satu-satu apa sebetulnya bakat teman-teman. Anak-anakku semua, hal yang paling satu sama lain. Itu tolong diingat-ingat nih, tolong diingat-ingat. Buat para orang tua ini penting sekali ya. Karena apa? Salah satu tugas orang tua yang paling utama adalah mendampingi putra-putrinya untuk menemukan potensi terbaiknya. Kalau sampai ada orang tua yang tidak melakukan itu, sehingga kalau ditanya kamu hobinya apa, dia bingung, ya, bengong gitu terus. Kamu mau jadi apa? Jawabannya juga bengong. Itu berarti orang tuanya bengong juga waktu mendidik itu. Ya, nanti banyak pegang gadget gitu ya. Jadi nggak bisa punya waktu untuk mengeksplor atau menemukan potensi anak-anak yang ada di sini. Tapi saya yakin kalau dari wajah-wajahnya di sini nggak ada yang bengong. Semuanya wajahnya wajah serius atau lapar. Nah, dua-duanya ternyata nggak apa-apa ya. Saya akan cepat dan nanti harus banyak tanya jawab. Ya, anak-anakku semua. Kalau kalian tidak tahu potensi terbaik kalian sejak kecil, pasti kalian akan lebih banyak mengisi waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Apa? Sebutkan kegiatan apa yang sia-sia, Mas? Apa? Main apa? Main apa itu? Oh, game, ya. Main game ya, benar itu semuanya tahu ya bahwa main game itu pekerjaan sia-sia. Ya. Jadi ini harus ingat ya, siapa yang hobinya main game, ya? Oh ya, jujur, ya. Main game boleh, tapi yang harus hati-hati adalah kalau seluruh
digunakan untuk atau diisi dengan hal-hal yang sia-sia, itu artinya kita sudah menjadi pribadi yang kalah. Ya, pribadi pemenang. Mau jadi pemenang kan semuanya di sini? Ingat tadi kata siapa tadi pemilik tempat ini disebutnya Abah Sandi. Abi Sandi itu usianya 25 tahun sudah mengelola tempat seperti ini, dan di usia 32 tahun hasilnya seperti ini. Hebat nggak? Iya. Suatu saya tanya, ini kan saya bisik-bisik, apa ini milik orang tuamu? Dia bilang, apa ini milik orang tua bapak? Oh bukan, saya usaha sendiri, dimulai dari nol. Oh ada gurunya enggak? Mentornya siapa? Penasaran kan? Siapa yang ngajarin bisa mengelola tempat ini? Jawabannya cuma begini, ya karena saya hakul yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya berpegang pada Al-Quran. Itu dahsyat sekali menurut saya, anak-anakku semua. Jadi kalian harus tahu ya, ketika kalian terlahir di muka bumi ini, sebetulnya di dalam konsep takdir kalian ini ditakdirkan menjadi sosok yang pemenang. Paham ya? Bukan pecundang. Tahu bedanya pemenang dan pecundang? Ya, seorang pemenang ya dalam kehidupan pasti tahu, pasti dia tahu apa sebetulnya potensi terbaik dalam dirinya. Pasti tahu. Ketika dia tahu potensi terbaiknya, ya, apakah tahu dengan cara dicari-cari sendiri ataukah dibantu oleh orang tua atau mentor atau siapapun? Karena begitu dia tahu potensi terbaiknya, dia pasti akan tergerak untuk terus-menerus mengasahnya, melatih. Ya, anak-anakku sekalian, ya, ini di sini kan tertutup ya, tidak ada makhluk lain, maksud saya teman saudara-saudara kita yang lain ya. Kalau kalian tahu di dunia sana, ya, di tetangga-tetangga kita yang lain, yang memang saya bukan rasis ya, tapi saya suka mengangkat case ini karena mereka saudara kita yang bekerja keras, saudara-saudara kita yang saya sebutnya saudara karena manusia. Secara hakikat manusia itu kan satu saudara, nabinya sama ya. Saudara-saudara kita yang mereka memiliki kebangsaan dari Cina, itu etos kerjanya luar biasa. Etos kerjanya. Jadi kalau saya pelajari yang membedakan antara seseorang yang kemudian dia unggul dengan yang kemudian biasa-biasa saja, yang unggul itu adalah dia mengenal potensi dirinya, dan ketika dia memiliki waktu luang, dia akan terus mengasahnya, melatihnya sampai dia menjadi master di bidangnya. Contohnya tadi Anak Mahmud, ya, hobinya memasak. Coba aja terus memasak dari sekarang. Latihan memasak, ya, dipertajam itu tentang kualitas rasa. Nanti pasti akan jadi chef besar ya. Chef idolanya siapa? Chef Yuna ya? Yuna ya? Hah? Abdul, ya. Nah, anak-anakku semua, penting kalian tahu ya, kalau yang belum tahu potensi diri harus segera berpikir, diskusi sama orang tua, atau boleh juga datang ke Ibu Nina, ya. Ibu Nina ini dari Bandung dan tadi membawa rombongan jumlahnya 13 orang. Itu adalah anak-anak Ibu Nina semua. Ada anak kandung, ada anak asuh, ada anak macam-macam pokoknya. Tapi yang paling penting adalah itu dari ketawa itu. Kenapa disebut anak macam-macam ketawa? Ya, yang penting kenapa saya mengumpulkan ya anak-anak ini, karena saya ingin mereka mengerti potensi terbaik dirinya. Dan memang saya sangat disebutnya bukan galak ya, tegas. Nggak boleh jam sekian nggak boleh pegang HP, jam ini nggak boleh pacaran. Walaupun pasti sih namanya pacaran tuh katanya itu lumrah ya, sepanjang syar'i. Dunia itu pacaran yang syar'i itu yang gimana gitu ya. Tahu kan pacaran yang syar'i kayak gimana? Tahu? Siapa yang tahu? Udah punya pacar belum?
Mahmud. Hah? Jomblo? Oh, lagi cari. Oh iya, lagi cari katanya. Tapi ini, siapa namanya? Tore? Kamu SMA mana? SMK, ITA? Oh, di mana itu? Oh, bisa Sukabumi. Terus kamu mengaku jomblo. Jadi lagi promosi, kamu jomblo, lagi cari seseorang. Nah, jujur sekali dia. Katanya. Di sini juga ada yang jomblo? Jomblo semuanya? Dia jawabnya sendiri. Enggak deh. Maaf ya, kamu udah ditolak. Tapi ini ganteng loh, ganteng gini. Begini, ada sini. Biasanya yang berani-berani ini kan berbeda. Ya, anak-anakku semua kembali pada topik pembahasan kita ya. Tolong ya, kenali potensi terbaik dari diri kalian. Ya, karena hidup ini sangat keras. Ya, Ibu Nina dari SD kelas 5 itu sudah jualan kolak. Ya, itu dilatih oleh orang tua bahwa kamu nggak boleh jadi anak manja. Padahal ibu bapak saya mampu. Sebetulnya bukan berarti pelit, tapi melatih. Seminggu sekali ketika liburan kamu harus jualan. Dan saya juga melatih anak-anak saya ini untuk berani dan percaya diri. Ya, dari kecil saya jualan. Ketika saya kuliah saya juga jualan. Jadi untuk mendapatkan tambahan jajan saya jualan. Ketika saya menikah, anak saya baru 1, lalu saya lihat ekonomi kurang, ingat ya, itu biasa. Ekonomi kurang itu biasa, tidak boleh stres. Saya juga jualan. Di samping seorang insinyur yang saya bekerja sebagai konsultan, saya jualan bolu kukus. Ya, jadi kenapa saya sedemikian semangat, tidak terus mengeluh, ya, tidak terus kemudian memble, tidak terus merasa baper, ya, karena ayah saya mengajarkan. Kata ayah saya, Nina. Nah, ini ayah saya itu, saya mau cerita sedikit ya supaya kalian termotivasi. Ayah saya itu yatim piatu sejak usia 5 tahun. Itu sudah yatim piatu. Ikut PAB, ikut uang, ya. Dari satu uang ke uang yang lain dengan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, diremehkan, dianggap tidak akan jadi apa-apa karena dia dianggap tidak memiliki kekayaan, ya kan? Tapi dia kemudian ketika dihina-hina, bukannya lalu stres, tapi kemudian termotivasi. Aku akan buktikan kepada dunia bahwa aku akan mampu, ya. Aku akan mampu membuktikan bahwa aku bukan pecundang. Aku adalah sosok yang mampu, ya, memberikan manfaat buat banyak orang. Masalah sebesar apapun harus aku hadapi. Jangan sampai kalah dengan masalah. Ya. Nah, dari situlah saya mengambil pelajaran. Anak-anakku, ya, ketika kalian sekarang mungkin ada yang masih SD, SMP, SMA, masalah kalian paling cuma apa? Ujian. Ya. Belajar masalahnya. Ada yang malas, ada yang rajin. Ya, terserah lah itu. Yang malas berarti dia nggak ngerti tujuan sekolah apa. Harus tanya pada Benina. Kalau mau tahu tujuan sekolah apa, itu ada caranya. Kalau mau termotivasi, ya, untuk apa sekolah itu memang harus belajar. Ya, harus tahu. Paling masalah pelajaran itu nomor 1 adalah nilai ulangan jelek. Ya, berarti nggak belajar. Terus yang kedua paling rebutan pacar. Ya, benar kan? Kelihatan ini masalah ini jomblo-jomblo ini kan berarti diambil orang lain atau gimana pacar-pacarnya? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nggak ingat. Ya.
Yang kemudian kalau kalian tidak punya mental yang kuat, kalian tidak mengerti tujuan hidup kalian, kalian tidak tahu potensi diri kalian, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang apa tadi namanya ada dua, pribadi apa? Ya, pemenang, menjadi seorang mujahid, iya kan? Ya, tadi Abi Sandi itu adalah contoh yang luar biasa. Saya masih penasaran gini ngobrol-ngobrol ini, tolong dibantu ya Bapak Panitia untuk mengeris besok. Saya masih ingin ngobrol-ngobrol itu, penasaran. Setelah nanti saya tahu rahasianya, saya akan bocorkan. Ya, anak-anakku sekalian, ya, sekali lagi tolong diingat. Kalau seseorang tidak mengenal dirinya, ya, mengenal diri, aku ini siapa? Sebetulnya aku ini datang dari mana? Lalu aku ini tidak kemana? Pernah dengar cerita itu di daerah Bekasi, anak kecil-kecil pulang sekolah SD, tiba-tiba ada sebuah truk tronton, remnya blong, lalu dia nabrak tiang listrik yang besar, dan kemudian jatuh menimpa anak-anak kecil yang baru pulang sekolah. Bayangkan itu, waktu berangkat sekolah diantar kedua orang tuanya di depan rumah itu baik-baik saja, tidak sakit, tidak apa-apa. Tiba-tiba pulang sudah menjadi jenazah. Anak-anakku untuk meninggal itu tidak perlu usia tua, tidak perlu sakit, ya. Karena itu dari sejak, ini siapa yang usianya sudah 12 tahun ke atas, angkat tangan. Oh, ada yang nggak ngaku ya, ada yang nggak ngaku. Ini, siapa yang usianya 12 tahun ke atas? Yang nggak angkat tangan berarti saya anggap usianya 12 tahun ke bawah. Saya nggak ngaku. Oke ya. Ketika kalian sudah akil balik, kalian harus dituntut mulai mengenal diri sendiri. Ya, dari mana aku ini berada? Aku ini mau kemana? Aku ini diberi tugas apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Diberi tugas apa di muka bumi ini? Ya, karena ketika kalian tidak kenal diri kalian, kalian tidak tahu potensi terbaik diri kalian itu apa, ya, maka kalian akan cenderung menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Halo teteh-teteh, yang ngobrol sendiri saya suruh ke depan loh. Saya gak kalah ini kalau jadi guru ya, tapi murid saya pintar-pintar, ya, karena bukan sombong, saya juga pintar. Jangan, saya bukan ustazah soalnya. Yang boleh ngomong takbir itu ustazah. Ya, tapi saya cuma mau cerita, saya tidak pernah mau ranking 4, nggak pernah mau saya. Saya hanya mau ranking 1 sampai ranking 3. Sekolah saya waktu saya kecil, saya SD, SMP, saya disekolahkan oleh ibu saya di sekolah Katolik. Karena waktu itu zaman saya nggak ada sekolah Islam yang bagus. Adanya sekolah Katolik dididik oleh suster-suster Belanda yang galak-galak. Dari situ saya mendapatkan kedisiplinan dan seluruh teman saya itu adalah Tionghoa, 90% Tionghoa, anak orang kaya-kaya, ya, dan mereka pintar-pintar. Lalu saya bilang, walaupun saya sekolahnya naik sepeda, ya, kadang-kadang jalan kaki, saya akan buktikan bahwa saya tidak pernah dengan mereka. Jadi itu semua diawali dengan tekad. Nah, kalau kalian tidak punya tekad apa-apa, kalian tidak tahu sebetulnya saya ini dapat tugas apa, itu harus dicari tahu. Kalau tidak tahu, wah bahaya ini. Gamer semua ini pasti. Coba ingat-ingat, pasti nggak usah ngaku ya. Saya sudah melihat wajah-wajahnya ini, yang rada-rada matanya rada-rada bengong itu kayaknya khawatir kalau nggak pegang HP, dia hanya akan semangat ketika dia pegang HP. Nah, jadi anak-anakku, ketika kalian tidak tahu kalian diciptakan ini dengan tujuan apa di muka bumi ini, maka kalian akan cenderung menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Dan ketika kalian, ya, tidak mengasah potensi terbaik kalian, maka sulit kalian untuk menjadi pribadi yang bahagia. Karena kalian akan menjadi sosok yang tidak dipilih. Di tempat kerja kalian akan kalah berkompetisi, ya, kalian akan gagal misalkan. Ketika
bangkrut, merasa oh saya jadi tidak sukses, definisi suksesnya salah gitu ya. Keinginan belajarnya rendah gitu. Mudah-mudahan sepulang dari sini kalian ingat Ibu Nina ya. Ya, kalian ingat Ibu Nina ya. Ingat aja wajah Ibu Nina. Gimana wajah Ibu Nina? Oh kangen ya. Dan kangen ini ya kan? Tahu nggak waktu Ibu Nina kecil wajahnya nggak kayak gini loh. Bukan, wajahnya itu saya ya, wajah saya itu hitam, kecil sekali, hitam, kulit saya hitam, jauh dari cantik. Dan kalau dilihat sekilas dari samping, ya maaf ya, rahang mulut saya itu agak maju ke depan, bener nggak? Bener kan? Ngangguk kan kamu, iya kan? Ya. Dan saya itu dipanggil, coba sejak kecil saya dijuluki Bemo. Jadi kalau saya lewat kelas tuh Bemo, tahu kan Bemo? Bemo itu kendaraan ketiga yang mulutnya moncong, nggak cantik sama sekali. Tapi saya berdiri depan cermin, hei Nina, kamu itu jelek ternyata. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu pasti pintar. Ya, jadi buktikan untuk pintar kamu harus belajar. Kamu sudah dibully oleh teman-teman sekelas. Karena saya orangnya cuek, nggak peduli. Nanti Bemo saya datengin. Kenapa ngatain saya? Ini kamu naksir saya. Aku pasti semalam nggak bisa tidur kan. Jadi begitu datang lihat aku Bemo ya kan, langsung dia malu kan. Nah gitu. Jadi ketika kalian dibully, jangan patah semangat. Dari kecil saya sudah bicara dengan diri saya sendiri, hei Nina, kamu tidak cantik, tapi kecantikan kamu itu akan datang dari otak kamu dan dari kepribadian kamu. Catat itu. Pastikan kamu tidak boleh kalah. Sejak saya bicara dengan diri sendiri, lalu saya semangat belajar. Dan sampai saya kuliah ITB, saya selalu mendapatkan ketika sampai SMA, alhamdulillah saya dipercaya sebagai juara umum di sebuah SMA negeri tempat orang kaya. Tepuk tangan dong buat saya. Promosi. Lalu kemudian ketika saya kuliah, saya juga lolos sebagai dari murid 100. Saya ranking 5. Keren. Dan itu ITB itu isinya orang pintar-pintar se-Indonesia. Dan saya terbukti di jurusan itu saya ranking 5. Kenapa? Karena saya sudah bicara pada diri saya sendiri. Walaupun kamu tidak cantik, saya cantik gak? Jadi cantik ya? Padahal saya gak cantik ini. Apa kayaknya? Kenapa? Takut dimarahin. Ya, karena perempuan ya, bukan ganteng berarti. Dia bilang, kamu tidak boleh kalah. Ya, suatu saat kamu akan membuktikan bahwa kamu bukan seorang pecundang. Sejak itu saya nggak ada cerita minder. Jadi anak-anakku, kalau kalian tidak menemukan apa sebetulnya potensi terbaik diri kalian, lalu kalian tidak mengasahnya, lalu kalian menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, kalian akan menjadi minder dan sangat sulit untuk bahagia. Ada orang minder yang bahagia? Ada. Ada. Dan jangan punya mimpi jadi orang kaya. Ada. Ibu Nina nggak pernah bermimpi mau jadi orang kaya, enggak. Ya. Tapi Ibu Nina selalu bicara, kalau kita itu memiliki sebuah potensi, itu harus dilatih. Ya, Mas Hilman, potensimu apa? Pokoknya kalau ngobrol saya suruh gantiin ke sini. Potensi Mas Hilman apa? Apa Mas? AA? Oh, posisinya mau punya bengkel, ya. Jangan punya bengkel doang, bisa merakit motor gitu, produksi motor sendiri ya. Mimpinya harus dinaikkan, harus punya mimpi yang tinggi. Ya, Ibu Nina selalu bicara pada diri sendiri, ya. Suatu saat aku akan menjadi motivator. Cocok nggak saya jadi motivator? Cocok kan? Dan saya ini memang motivator sebetulnya. Nah, ketika misalkan saya diberi kepercayaan oleh Allah SWT memisahkan materi, itu karena saya tidak pernah pusing mengejar materi. Saya pernah berada dalam kondisi bangkrut sama
tidak punya apa-apa. Dan pada saat bangkrut, Ibu Nina memilih jualan bolu kukus. Tidak malu, ya. Orang mungkin malu jualan. Padahal sebetulnya kalau dilihat, kenapa Ibu Nina pinter ngomong? Karena awalnya sejak SD itu latihannya adalah silakan sini. Ini atau saja nggak apa-apa. Silakan. Sebutkan nama dari mana sekolahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak Ibu udah berikan yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Baihaqi, asal dari Bogor. Ya, lagi ke Sukabumi. Ya, ya bareng teteh, bareng keluarga, bareng AA juga bareng mama. Kelas berapa sekolahnya? Udah baru lulus SMA. Oh, lulus SMA. Oke, Iya, mau iya. kuliah berarti ya? Insya Allah. Oke. Pertanyaannya apa? Oke, Ibu bertanya Ibu. Kan kita tahu ya, zaman sekarang ini kan sangat Ibu berbicara juga, ada yang memperhatikan, ada yang matanya kemana-kemana gitu Bu ya. Iya. Betul Bu ya? Betul sekali. Nah, kalau kita nih ya sebagai anak muda yang ngelihat teman kita yang emang gak fokus terus udah mikirin masa depan, itu gimana sih Bu caranya supaya mereka tuh kayak ternyata bener ya masa depan tuh penting gitu. Waduh, Terus luar biasa. ya gitu Bu. Nah gitu. Pertanyaannya gitu ya? Iya. Kan kadang-kadang kan suka ngobrol bareng teman-teman yang lain. Ada juga yang fokusnya tuh yang penting gue ini jago di bidang apa. Cuman itu gak bermanfaat Bu. Tapi dia mikir dia tuh harus keren di situ, padahal gak bermanfaat gitu. Nah gimana cara kita nyadarin dia kalau itu tuh gak benar? Kembali lagi mindset yang awal, kalau kita perlu jadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain dan fokus di satu hal yang bermanfaat banget bagi semua Luar orang. biasa. Cita-citanya mau jadi apa cita-citanya? Insya Allah influencer, motivator juga Bu. Influencer motivator. Tepuk tangan. Ya, Terima kasih Bu. luar biasa. Terima kasih. Jatuh itu. Anak-anakku sekalian, ini pertanyaan yang hebat sekali ya. Anak-anakku, kalian besar, ya. Mereka dari usia muda itu sudah melakukan hal-hal besar. Saya umur berapa beliau mulai ikut berdagang? Usia berapa? Berapa? 12 tahun. Nah, ini siapa yang 12 tahun? 12 tahun ya kan, bayangkan 12 tahun sudah ikut berdagang ya, itu luar biasa. Kalau kalian juga lihat misalkan Bung Karno usia 21 tahun sudah menggerakkan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaan itu pertanyaan yang bagus sekali. Sebetulnya itu saya tadi ingin membahas itu, terus terlewat dan jadi kemudian ditanya. Saya terima kasih ya AA yang luar biasa ya. Anak-anakku sekalian, sejarah Indonesia paling lama kita dijajah oleh bangsa apa? Berapa tahun? 350 tahun. Kemudian kita dijajah oleh bangsa berapa tahun? Hah? Nah, 3 tahun. Anak-anakku, kalian hidup di zaman penjajahan atau merdeka? Kemerdekaan. Kemerdekaan? Iya, anak-anakku sekalian, ini ada hal yang menyedihkan. Ya. Nanti harusnya ada sesi khusus ya. Ibu Nina ingin bicara pada kalian bahwa Indonesia, negara kita ini adalah negara yang kaya raya. Ya. Pulaunya ada berapa? Ada berapa puluh ribu? Ya, puluhan ribu pulau bertebaran. Ya, suku bangsanya ada berapa? 100. Enggak, suku bangsanya itu juga sangat banyak. PR ya, di googling ya. Intinya, ya, Indonesia dengan kekayaan alamnya, ingat emas kita, ya, digotong rame-rame oleh bangsa asing ke negaranya.
ditipu, dibilang ini bukan emas, hanya tembaga. Padahal di dalamnya itu ada luar biasa ratusan ton emas di bawah bara asing. Anak-anakku sekalian, Indonesia ini memang dirancang untuk tidak boleh maju. Karena kalau anak-anak mudanya, ya, semua anak muda seperti Abi Sandi, usia 25 tahun sudah tergerak untuk bagaimana membuat peradaban sendiri, maka negara yang paling maju itu harusnya Indonesia. Jadi saat ini anak-anak Indonesia berada dalam program penjajahan. Jadi penjajahan apa? Penjajahan teknologi. Bukan berarti Ibu Nina anti teknologi, oh tidak. Teknologi itu seperti ya memiliki dua mata, ya, mata positif, mata negatif. Kalau kalian mampu, ya, menggunakan teknologi untuk melejitkan potensi terbaik kalian, saya yakin kalian akan menjadi sosok yang luar biasa seperti Abi Sandi tadi. Tapi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi, ya, maka dipastikan kalian akan terlibas oleh putaran waktu. Kalian hanya akan puas dengan ngeklik dengan tangan kalian, ya. Ini harusnya ada angkatannya, ini panitia harus dibuat grup ini, ya. Tolong diusulkan ya, dibuat grup. Nanti Ibu Nina akan share ya, ada sebuah video bagus namanya dopamin detox. Jadi kalian tidak sadar kan ketika main gadget terlalu lama itu kan seneng ya, entah scroll, melihat TikTok, apalagi main game, berarti otak kalian ini akan terbanjiri oleh hormon atau enzim yang namanya dopamin. Dopamin itu akan merusak otak rencana kalian sehingga kalian tidak punya mimpi yang tinggi, kalian hanya bangga dan senang ketika menjadi juara di Mobile Legends. Ya kan, gamenya anak muda itu kan Mobile Legends ya. Suka main Mobile Legends? Tuh nggak mau ngaku kan? Oh FM ya? Oh anak kecil-kecil itu? Oh. Kamu juga main? Enggak ya? Ini? Oh main komputer nggak apa-apa. Diingat ya anak-anakku sekalian ya. Mau kalian dijajah oleh teknologi? Mau? Siapa yang mau? Oh, yang mau berarti harus sini maju ke depan. Saya cuci dulu otaknya, ya. Nah, itu mau, ya. Mau dijajah teknologi? Teknologi itu adalah alat, ya, untuk atau kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi, ya. Nah, tadi pertanyaan yang bagus dari AA tadi adalah, ketika kita melihat seorang anak yang tidak fokus, lalu bengong, nggak ngerti mimpinya apa. Kalau boleh saya cerita di anak-anak muda itu terjadi sekarang, ya. 80% anak muda itu kalau ditanya nggak ngerti tujuan hidupnya, karena mereka sudah merasa selesai dan puas ketika dia menjadi pemenang di game-game yang dia mainkan. Mengerikan nggak? 80% tidak memiliki, dan itu sesudah itu menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan, ya. Karena itu kalau itu terjadi pada teman-teman kita, kalau ditegur dia tidak akan peduli. Karena apa? Ingat anak-anakku, pernah dengar orang kecanduan narkoba? Pernah? Kecanduan pornografi pernah dengar? Ada yang pernah lihat pornografi? Nah, nggak jawab, berarti lihat. Harusnya tidak, itu jawabannya. Ada yang pernah lihat pornografi di gadget? Oh, kok jawabannya gini dulu? Melongo dulu terus, oh iya. Hati-hati itu ya. Hati-hati itu ya. Sekali melihat itu akan ada kecenderungan untuk melihat lagi. Anak-anakku sekalian, ketika otak kalian rusak karena narkoba, ketika otak kalian rusak karena pornografi, maka otak planning kalian tidak mampu lagi mencari potensi diri terbaik, tidak mampu lagi untuk menemukan atau membangun mimpi atau cita-cita, dan kalian hanya akan puas duduk diam
dengan gadget di tangan. Dengan apa yang kalian sukai. Apakah pornografi, apakah narkoba, dan satu lagi ternyata kerusakan otak akibat narkoba, akibat pornografi, akibat gadget itu sama. Mengerikan. Dan itu harus direhabilitasi. Makanya kakak-kakak panitia kalau misalkan di sini ada tempat rehabilitasi kecanduan gadget, itu pasti laku itu. Karena banyak orang tua yang stres sebetulnya melihat, ya, ini terjadi di tetangga saya, ada di tetangga saya di beda komplek. Itu dia sampai memukuli ibunya. Ketika ibunya dengan tiba-tiba mencabut internet, lalu ibunya dipukuli karena dia merasa gamenya belum tuntas. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Gosin ya, luar biasa kan? Beranian pada orang tua itu adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini memang PR yang luar biasa ya anak ya. Ketika AA melihat teman-teman tidak punya tujuan hidup, tidak mendengarkan, dia ngobrol, itu sebetulnya harus ada upaya-upaya pendekatan pribadi. Ya, bentuk kalau saya sarankan, bentuklah tim anak-anak remaja yang punya kepedulian. Ya, lalu menulis kalau mau menjadi influencer, tulislah bahwa kita ini saat ini dijajah, kita dirusak. Siapa yang merusak? Ya, bangsa Barat itu punya skenario besar agar kalian ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya cita-cita, yang hanya duduk manis memainkan gadget. Mengerti nggak? Itu harus dikumpulkan itu teman-teman seperti itu. Seperti narkoba, itu harusnya direhabilitasi. Jadi kecanduan game itu tidak bisa dibiarkan anak-anakku. Dia harus berada dalam sebuah lingkungan pendidikan, dikontrol ketat, ya, tetap diizinkan main gadget. Karena kalau dicabut tiba-tiba, dia tidak akan. Salah satu ciri-ciri orang kecanduan gadget, dia tidak mudah menerima informasi apapun. Akan apa? Ngahuleng gitu ya istilahnya, ngomong gitu. Terus kalau ditanya, ya istilahnya tell me ya. Ditanya itu lama responnya. Kemudian kalau dia tidak pegang gadget, kecenderungannya akan mengantuk atau tidur. Kenapa? Karena dia sudah terbanjiri oleh dopamin. Ada caranya enggak untuk menghilangkan itu? Ada caranya. Dia harus didampingi, dialihkan, dan kemudian diterapi. Ya, terapi kolam renang, terapi panahan, terapi berkuda, itu terapi Pak. Ya. Oke, siapa lagi mau bertanya? Satu kali lagi karena waktunya sudah ini ya. Satu lagi siapa yang mau bertanya dari pihak apa? Orel? Mau nanya? Saya. Tapi namanya siapa? Topik ya? Oh Torek. Nah Torek. Ganteng kan? Ayo. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarik Haraki Muhammad, saya berasal dari Sukabumi, saya kelas 11 SMK. Saya ingin bertanya, saya jurusan farmasi obat-obatan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nina, bagaimana pandangan Ibu Nina terhadap anak-anak di zaman sekarang yang apa tuh mereka tuh bukan mengerti tentang namanya pembelajaran, jadi mereka tuh lebih kesenangan duniawi mereka. Bagaimana? Waduh, ini muridnya Bu Suningsih ya kamu ini? Bukan? Oh anak, oh mana ini ibunya? Waduh, luar biasa ini di anaknya. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya cuman pengen tahu aja pandangan. Ini mic-nya di Oh iya, pengen tahu aja pandangan Ibu terhadap anak-anak di zaman sekarang yang mereka tuh lebih sukanya tuh, wah aku pengennya kayak gini aja deh, pengennya senang-senang. Kalau belajar mah rumit, itu mah gampang belajar. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Gimana tuh pandangan Ibu dan gimana caranya biar kita tuh keluar dari pemikiran seperti itu, dari pikiran negatif kayak gitu. Ya, tepuk tangan. Pertanyaannya hebat ini. Kamu sedang membuktikan bahwa ibumu mendidikmu dengan baik. Anak-anakku sekalian,
seneng ya. Kalau ngelihat orang kayak gini seneng gitu. Keren loh ini. Keren kamu. Ya. Nanti kamu cita-citamu mau jadi apa sih? Waduh, mantap. Jadi kamu ingin membahagiakan semua uhti-uhti ini? Boleh, katanya keren itu. Boleh gitu ya. Di cewek-cewek ini gelap gitu kan. Ya, itulah anak-anakku. Ibu Nina yakin sekali, siapapun yang duduk di sini, Ibu Nina sangat yakin, siapapun yang duduk di sini saat ini, kalian adalah calon pemimpin-pemimpin besar. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong, ya kan? Ya, karena pulang dari sini harusnya kalian membuat komunitas, membuat kelompok, ya. Kelompok apa? Kelompok untuk mengenal potensi diri. Buatlah platform di sosmed, ya, menulis, saling sharing. Ya, karena apa? Seperti yang Ibu Nina sampaikan tadi, kamu berarti termasuk yang 20% sadar bahwa ini zaman milenial, ini zaman gila, zaman edan. Karena apa? Penjajah kita, biasanya penjajah itu kan dijauhi ya, penjajah itu kan dijauhi ya, takutlah Belanda, Jepang itu kan orang sembunyi itu ya. Sekarang penjajah kalian itu dikelonin, benar nggak? Dikelonin, dipeluk, kalau diambil marah-marah ya. Terus gendong aja nggak apa-apa. Oh ini rebutan, adiknya ini. Oh adik kakak. Ya, lucu ya. Jadi penjajah itu, penjajah kalian sekarang itu bukan dihindari, tapi dipeluk. Coba bangun tidur, apa yang dilihat pertama kali? Al-Quran. Jam. Oh, itu berarti buat bapak-bapak itu yang lihat jam ya. Oh masih panjang, tidur lagi ya kan? Ya. Ya kan? Ya kan? Nah coba pertama bangun pasti ya biasanya 80% itu lihat HP, kepo-kepo, scroll. Ini orang lagi ngapain ya? Komen apa? Ada nggak yang nembak saya? Ada yang nembak saya nggak? Kan sekarang istilahnya tembak-menembak. Saya kaget juga dengan istilah tembak-menembak ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya kita hidup di zaman penjajahan abad modern, ya, di mana kalian tidak sadar bahwa sekarang kalian digiring pada kesenangan belaka. Senang kan pegang gadget? Senang betul pegang gadget itu. Gak ada yang gak senang. Bahkan orang sekarang itu daripada dia nggak butuh orang tua, nggak butuhnya pulsa, benar? Butuhnya paket, nggak butuh orang tua. Nyari orang tua juga nyari paket. Paket tuh habis, tolong diisi dong. Gitu, benar nggak? Itu mengerikan. Jadi mulai sekarang kalian harus rajin mengingat di mana aku berada. Kalian boleh memilih karena orang lain yang nasihati itu pasti nggak mempan. Berdirilah kalian di depan cermin, ya. Berdiri lalu kalian lihat baik-baik. Siapa kamu? Kamu mau apa di dunia ini? Kamu mau jadi pecundang atau mau apa? Kalau kamu mau jadi pecundang, terus mainkan gadget kamu, marahi diri kamu sendiri. Jadi kita tidak bisa sebetulnya menegur orang lain, tapi menginspirasi bisa, menginfluence bisa. Karena itu bergabunglah kalian dalam sebuah komunitas yang terus kalian sharing. Sharing apa? Sharing bagaimana kalian berjuang untuk mengalahkan ya dopamin yang terlanjur berlebih di otak kalian. Karena apa? Cirinya sederhana. Kalau ada waktu luang pegang gadget, main game, itu sudah keracunan nanti. Nah, ngeri. Sementara ya teman-teman kalian yang mungkin maaf ya secara ekonomi lebih kaya, secara gizi dia lebih baik, dia sekolah di sekolah terbaik. Ketika waktu luang dia kursus ini, kursus itu, les ini, les itu, dan akhirnya yang menguasai perekonomian dan yang menguasai peradaban adalah mereka. Dan kalian maaf cukup puas
menjadi kuli, menjadi pekerja kantoran. Saya bukan orang kantoran. Saya tidak pernah ngantor di mana-mana. Saya bekerja sendiri, ya, membangun usaha bersama teman-teman, ya, memprioritaskan aku dan akhirat. Maka aku akan perintahkan, ya, bumi dan isinya, para malaikat dan manusia untuk sujud padamu, untuk memenuhi seluruh keinginanmu. Ini saya melihat sih, seperti tadi Abi Sandi itu, ya beliau sudah menyampaikan mentor saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Lalu sambung dari hadis itu adalah, dan engkau hambaku apabila engkau, ya, sibuk mengejar dunia dan engkau bekerja keras untuk mendapatkan duniamu dan engkau melupakan akhirat, maka aku akan porak-porandakan segala urusanmu dan kemudian aku hanya memberikan sedikit dari apa yang engkau kejar. Jadi pastikan kalian semua akan menjadi pribadi-pribadi unggul, bukan pribadi-pribadi pecundang, ya, menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengubah peradaban Indonesia. Sepakat? Tepuk tangan buat kita semua. Ya, itu nanti tadi yang bertanya saya kasih bonus, tapi nanti di belakang ya, biar yang lain ganti. Oke, ya. Demikian mungkin anak-anakku semua ya. Kalau masih ada yang penasaran, boleh nanya lewat WA nanti ya. Saya berharap ini ada grup khusus ya, disebut komunitas apa gitu. Komunitasnya boleh dirancang sendiri namanya apa. Lalu kalian saling menuliskan tips-tips bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang unggul, kalian adalah sosok-sosok yang hebat. Saya sangat yakin tidak mungkin Tuhan itu menakdirkan kalian yang ada di sini ini sebagai pecundang, tidak mungkin. Tuhan yang maha baik, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha dahsyat pasti sudah menuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa semua yang diciptakan di sini sesungguhnya bisa menjadi bangsa yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Cuman masalahnya kita boleh memilih, ya, kita boleh memilih apakah kita mengikuti bisikan-bisikan iblis dan nafsu kita, ataukah memilih mengikuti bisikan-bisikan malaikat. Ya, demikian anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang menemukan potensi terbaik pada diri kalian, mampu mengasahnya, mampu bahagia dan mampu mengubah peradaban. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dina, mungkin beliau tadi jauh-jauh dari Bandung untuk menyampaikan, memberikan ilmu kepada kita semua. Yang tadi membawa keluarga Ibu 13 ya, 13 mungkin itu semua bisa disebut sebagai keluarga, bahkan kita semua pun bisa disebut sebagai keluarga, karena keluarga itu ada dibagi menjadi dua setahu. Saya mungkin Bu ya, ada bentuk keluarga secara biologis yang dimana itu adalah keluarga kita bersama orang tua, dan yang kedua ada keluarga secara ideologis ya Bu ya, sehingga kita di sini dengan wadah yang sudah jelas Liga Muslim Indonesia menjadi sebuah keluarga ideologis yang bisa mencetak kader-kader yang unggul. Mungkin sedikit tambahan juga Bu, tadi sempat dibahas ya bahwa mungkin kita itu sebagai seorang pemimpin di masa depan, yang dimana sering kita ketahui bahwa sekarang Indonesia itu sedang menuju satu abad keemasan ya, di tahun 2024-5. Nah, mengapa disebut masa keemasan? Karena pada tahun 2045 nanti yang akan memegang bangku kepemimpinan itu adalah pemuda-pemuda, sehingga disebut satu abad Indonesia, satu abad masa keemasan. Maka dari itu kita di sini semua sebagai calon pemimpin, ada sebuah kata bahwa jika kamu
tidak kuat dengan pahitnya berproses, maka bersiaplah untuk menerima pahitnya kegagalan. Mungkin Stadium General pada malam hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah antusias mendengarkan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan serta motivasi yang telah kita terima bisa menjadi menambahkan giroh kita untuk terus menuntut ilmu, terus mengembangkan potensinya masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan malam hari ini, mungkin sekarang teman-teman kembali ke tendanya masing-masing untuk makan malam. Lapar kan? Ya. Karena cuaca ini juga ya, kalau perut kosong nanti masuk angin. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kosong perutnya. Oke, jaga kesehatannya. Nah, sekarang kita makan. Setelah makan, teman-teman istirahat. Ya, tidur. Itunya cuman waktu yang dikasih cuma 1 jam sampai jam 10 ya istirahat. Setelah jam 10 kita langsung api ungguin ya, manfaatin 1 jam ini buat istirahat, mau tidur, mau makan, mau terserah aja, yang penting kalian istirahat. Oke, jaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit. Kalau ada yang sakit langsung bilang ya.